Itu bukanlah suatu tempat, melainkan orang. Aku milik orang itu. Apakah kau budaknya? Aku lebih bebas dari orang lain manapun sebab barang siapa menjadi milik orang itu tidak tergantung pada siapapun, terkecuali Allah. Apakah kau bicara benar? Bahkan tidak pada Kaisar? Siapakah Kaisar dibandingkan dengan ia yang aku ikuti, dan yang empunya aku, dan yang dalam namanya aku memintamu untuk memberiku sedikit roti? Tetapi di manakah orang yang berkuasa itu? Orang itu di sana, ia yang melihat kemari dan tersenyum. Ia adalah Kristus, Mesias. Belum pernahkah kau mendengar mengenainya? Ya, Raja Israel. Akankah ia menaklukkan Romawi, seluruh dunia, bahkan neraka? Dan kamu adalah para jenderalnya? Dengan berpakaian seperti itu, mungkin untuk menghapuskan penganiayaan atas bangsa Yahudi yang jahat? Ya, dan tidak. Tapi berilah aku sedikit roti dan sementara makan aku akan menjelaskan situasinya padamu. Roti, tapi aku akan memberimu juga air, dan anggur, dan tempat duduk di bawah nanungan, untukmu dan untuk rekan-rekanmu dan untuk Mesiasmu. Panggillah dia, dan Petrus bergegas menghampiri Yesus. Ayo, dia akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Filistin tua itu. Tapi aku pikir dia akan memberondongmu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku mengatakan padanya siapa engkau? Aku kurang lebih mengatakannya padanya. Tetapi dia punya kecondongan yang baik. Mereka semua pergi ke stan kebun di mana orang itu sudah menata bangku-bangku sekeliling sebuah meja kasar di bawah sebuah pergola anggur yang rimbun. Damai sertamu, anaknya. Kiranya tanahmu subur sebab cinta kasihmu dan kiranya menghasilkan buah melimpah. Terima kasih, damai sertamu, duduklah, Anibe, Nubi, bawakan roti, anggur dan air segera. Laki-laki tua itu memberikan perintah pada dua perempuan yang pastinya orang Afrika, sebab yang satu hitam legam dengan bibir tebal dan rambut keriting, dan yang satunya berkulit sangat gelap tapi tipenya lebih Eropa. Dan laki-laki tua itu menjelaskan, mereka adalah anak-anak perempuan dari budak-budak istriku. Istriku meninggal dan budak-budak yang datang bersamanya juga meninggal. Tetapi anak-anak perempuan mereka di sini. Mereka berasal dari Nil tinggi dan rendah. Istriku berasal dari sana. Itu dilarang. Tapi aku tak peduli. Aku bukan seorang Israel dan para perempuan dari ras yang lebih rendah lebih penurut. Bukankah kau dari Israel? Ya, terpaksa, sebab Israel menindas kami sepertiku. Tapi, engkau seorang Israel dan engkau merasa tersinggung dengan apa yang aku katakan? Tidak, aku tidak tersinggung. Aku hanya ingin kau mendengarkan suara Allah. Suara Allah tidak berbicara kepada kami. Itu katamu, aku berkata-kata kepadamu, dan itulah suaranya. Tapi engkau adalah Raja Israel. Para perempuan yang datang dengan roti, air dan anggur ketika mendengar kata Raja diucapkan, berhenti terpaku menatap pada pemuda penuh wibawa yang tersenyum, yang oleh tuan mereka disebut sebagai Raja. Dan mereka hendak undur diri, nyaris dengan membungkuk mundur karena hormat. Terima kasih, perempuan, damai sertamu juga. Lalu, berbicara kepada si laki-laki tua, mereka masih muda. Kau dapat melanjutkan pekerjaanmu. Tidak, tanahnya basah dan dapat menunggu. Berbicaralah sedikit kepada kami. Anibe, lepaskan keledainya dan bawalah ke kandang. Dan kau, Nubi, tuangkan air dari ember-ember terakhir dan lalu. Apakah engkau berhenti di sini, Tuhan? Janganlah membuatmu lebih repot lagi. Aku hanya ingin menyantap sedikit makanan dan lalu aku akan pergi ke Askelon. Sama sekali tidak merepotkan. Pergilah ke kota, tetapi kembalilah kemari sore nanti. Kita akan berbagi roti dan makanan. Kamu berdua, bergegaslah. Pastikan tersedia roti. Kau panggil Jeteo, suruh dia menyembelih seekor anak kambing dan mempersiapkannya untuk sore ini. Pergilah. Dan kedua perempuan itu pergi tanpa bicara. Jadi engkau adalah seorang raja, tetapi laskarmu, Herodes seorang yang keji dalam segala cara yang mungkin. Dia membangun kembali Askelon,
tetapi demi kemuliaannya sendiri. Dan sekarang, tetapi engkau tahu hal-hal cemar Israel lebih baik dariku. Apakah yang hendak engkau lakukan? Aku hanya punya senjata yang berasal dari Allah. Pedang Daud, pedang sabdaku. Oh, engkau punya pengharapan-pengharapan. Itu akan menjadi tumpul di hadapan hati yang seperti baja. Apakah kau pikir demikian? Aku tidak mengangankan sebuah kerajaan di dunia ini. Aku mengangankan kerajaan surga demi kamu semua. Kami semua, aku, juga, seorang Filistin, dan budak-budakku, untuk semua orang, kau dan mereka, dan untuk orang-orang yang paling tidak beradab di tengah hutan-hutan Afrika. Apakah engkau ingin membangun suatu kerajaan yang sebegitu luas? Mengapakah engkau menyebutnya dari surga? Engkau dapat menyebutnya kerajaan dunia. Tidak, jangan salah mengerti aku. Kerajaanku adalah kerajaan dari Allah yang benar. Allah ada di surga, jadi adalah kerajaan surga. Setiap manusia adalah jiwa yang berpakaian sebuah tubuh dan suatu jiwa dapat hidup hanya di surga. Aku ingin menyembuhkan jiwa-jiwamu, menghapuskan dosa-dosanya dan kebenciannya dan menghantarnya kepada Allah melalui kebaikan dan kasih. Aku sangat suka itu. Aku tidak pergi ke Yerusalem, tapi aku tahu bahwa tak seorang pun di Israel yang berbicara seperti itu selama bertahun-tahun. Jadi, engkau tidak membenci kami? Aku tidak membenci siapapun. Laki-laki tua itu termenung, lalu bertanya, dan apakah kedua budak itu punya jiwa sama sepertimu orang-orang Israel? Tentu saja mereka punya jiwa. Mereka bukan binatang liar yang ditangkap. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bahagia. Mereka pantas mendapatkan kasih. Apakah kau mengasihi mereka? Aku tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Aku ingin mereka taat, tetapi aku tidak pernah menggunakan cambuk dan aku memberi mereka makan dengan baik. Mereka mengatakan bahwa binatang yang tidak diberi makan dengan baik tidak akan bekerja. Tetapi juga orang yang tidak diberi makan dengan baik merupakan masalah yang buruk. Dan mereka dilahirkan di rumah. Aku melihat mereka ketika mereka masih bayi. Mereka adalah satu-satunya yang akan tinggal, sebab aku sudah sangat tua, kau tahu. Hampir 80 tahun. Mereka dan JTO adalah apa yang akan tersisa dari rumah tanggaku. Aku mengasihi mereka seperti aku mengasihi propertiku. Merekalah yang akan menutup mataku. Dan lalu, siapa yang tahu? Aku tidak tahu. Mereka akan pergi dan bekerja sebagai pembantu dan rumahku akan hancur berkeping-keping. Aku menyesali itu. Aku membuatnya sejahtera dengan usahaku. Tanah ini akan diselimuti pasir kembali dan menjadi gersang. Kebun anggur ini, istriku dan aku yang menanaminya. Dan kebun mawar itu, bunga-bunga mawar Mesir, Tuhan. Aku mencium harum istriku di dalamnya. Tampaknya putraku, satu-satunya putraku yang dimakamkan di sana dan sekarang sudah menjadi debu. Kesedihan, lebih baik mati muda dan tidak melihat semua itu dan maut yang menjelang. Putramu tidak mati, begitu pula istrimu, jiwa mereka hidup. Daging mereka mati, janganlah kematian menakutkanmu. Kematian adalah kehidupan bagi mereka yang berharap pada Tuhan dan hidup dengan benar. Pikirkanlah itu, aku akan pergi ke kota. Aku akan kembali sore ini dan aku akan memintamu untuk mengizinkanku tidur di bawah serambi itu bersama murid-muridku. Tidak, Tuhanku. Aku punya banyak kamar kosong. Aku menawarkannya padamu. Yudas menempatkan beberapa koin di atas meja. Tidak, aku tidak mau itu. Uang itu berasal dari negeri ini yang membenci engkau. Tetapi mungkin mereka lebih baik dari mereka yang memerintah kita. Selamat tinggal, Tuhanku. Damai sertamu, Ananya. Kedua budak bersama dengan JTO, seorang petani tua yang tegap, telah datang untuk menghantarnya pergi.